Saya Intan Yulia Borsilahi dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 8 Februari tahun 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Arit Hayandi SHMH. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif atau unsur yang terdapat di luar diri pelaku terdiri dari 1. Perbuatan atau kelakuan. 2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. 3. Unsur melawan hukum. 4. Unsur lain yang menentukan sikap tindak pidana. 5. Unsur yang memberatkan. 6. Yang menentukan tindak pidana. Lalu, unsur subjektif atau unsur yang terdapat di dalam diri pelaku terdiri dari 1. Kesengajaan atau dolus. 2. Kealpaan atau culpa. 3. Niat atau vulnemen. 4. Maksud atau oakmert. Dan 5. Dengan rencana terlebih dahulu atau made for the Dutch Red. 6. Perasaan takut atau vrees. Contohnya, pada pasal 362 tentang pencurian, syarat delik pada pencurian yaitu mengambil barang orang lain. Unsur lainnya yaitu untuk dimiliki. Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman yaitu 1. Orang yang tahu hukum. 2. Pejabat. 3. Orang yang lebih dari sekali melakukan tindak pidana hukum yang selanjutnya bagian delik atau bestandelen van het delik. 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang selanjutnya yaitu elemen delik atau elementen van delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya kealpaan. 3. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap urusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan rechtsvervolging. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana yaitu 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351, 287, dan 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa melakukan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya
Misalnya pasal 362, pasal 372, dan pasal 378 KUHP. Sekian review pertemuan ketiga mata kuliah hukum dari saya. Mata kuliah hukum pidana dari saya. Terima kasih.